Orang Indonesia bersahur parah kali loh. Aku orang Arab mikirnya orang Indonesia itu sahur sama kayak kita, kayak orang Arab biasa. Yang lebih malu lagi, geng, ditegur sama orang Arab. Kok seperti ini sahur di Indonesia? Ya, karena ada waria, ada bondan yang membangunkan sahur. Berbeda jauh dengan di Malaysia. Di Malaysia lebih modern, geng. Di Malaysia sudah ada petugasnya, lebih beradab. Namun kalau di Indonesia, ya Allah, ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar, saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, geng. Seperti biasanya, di video kali ini, Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini, Ikinya akan ngereksan sebuah video ada aja tingkah laku warga Konoha, geng, saat bulan suci Ramadan. Dan pastinya di video kali ini kalian akan ngakak bersama Ikinya, geng. Kenapa demikian? Ya, kejut sahur udah biasa kalau di Indonesia, geng. Namun kejut sahur di kali ini, di tahun ini lebih pelik lagi, geng, dan lebih tidak masuk akal lagi, geng. Kalau kejut sahur kayak gitu ya, geng, ya, untuk berumum ataupun membangunkan orang sahur udah biasalah di Indonesia. Kalau di Malaysia memang tak ada. Namun kalau di Indonesia, geng, kalian boleh simak sendiri video ini sampai akhir. Jangan sampai kalian ketawa dan membatalkan puasa ya, geng, ya. Oke, nggak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, Jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go! Timeline TikTok lagi panas karena pernyataan salah satu konten kreator. Oke. Cuci dengan santai bilang kalau sahur mengganggu jam tidurnya. Waduh. Rasa sahur enggak untuk semua orang. Omongan itu pun langsung meledak dan tuai berbagai komentar negatif karena dianggap nyentil kerana ibadah. Nggak heran, kolom komentarnya langsung berubah jadi ruang sidang plus tausiah berjamaah. Nggak lama setelah viral, Cut Rizky buru-buru klarifikasi dan minta maaf. Ia menyebut ucapannya sebagai kehilafan dan janji bakal lebih bijak. Tapi netizen nggak lupa gitu aja. Pernyataan Cut Rizky itu tetap jadi pembahasan panas di TikTok. Jadi bahaya. Bisa-bisanya dia bilang sahur itu ganggu jam tidur. Coba bilang kayak gitu ke orang-orang yang jam 3 Ada aja warga Konoha ini ya. Kerja. Coba bilang kayak gitu ke ibu-ibu yang jam 3 pagi udah di dapur buat masakin keluarganya. Mereka nggak bilang itu ganggu karena itu bentuk tanggung jawab. Sahur pun juga gitu, bukan cuma soal makan, tapi ini soal ibadah dan dianjurin selama bulan Ramadan. Dan lagian jarak sahur ke azan subuh juga deket banget. Seharusnya lo terbiasa bangun untuk sholat subuh kan? Sahur itu pilihan buat orang yang mau puasa di bulan Ramadan, tapi jangan bilang itu ganggu cuma gara-gara lo nggak kebiasa bangun pagi. Menurut lo gimana? Sahur itu ganggu nggak? Enggak lah. Apa nih? Ya Allah, ke dalam masjid pakai seluar pendek. Apa benda nih, weh? Dibuat candaan dalam masjid kayak gini. Ya Allah, ya Rabbi. Bangunin sahur dengan cara gak biasa. Warga Konoha. Emang unik-unik. Oke. Perempuan lah kan nih? Lelaki mah. Konoha, warga Konoha. Rancak sahur di Konoha. Budaya kejut sahur di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ini yang sahur waria, ya Allah, Rabbi.
Ari. Bon, selamat sahur, Ari. Yosi. Apa ini? Mampus, mampus. Bangun sahur di Turki, gini amat ya. Bangun sahur di Indo, gini amat ya. Orang Indonesia bersahur parah kali lu. Aku orang Arab Parah mikirnya kali. orang Indonesia itu sahur sama kayak kita, kayak orang Arab Hah? biasa aja sahur makan. Kenapa, aja. Bang? Di Indonesia enggak. Di waktu sahur makanan mereka banyak kali. Nasi 2 piring, mie ayam, bakso, Indomie, air aqua, kayak gini botol 2 pun dia mau minum terus. Macam besok dia nggak makan lu. Kenapa? Katanya kalau kita makan banyak biar besok nggak lapar. Padahal manusia ilmu bilangnya itu dari ilmu ya, bukan saya yang bilang ya. Mau makan berapa pun banyak, kamu pasti setelah 6 jam, 7 jam kamu tuh lapar. Tapi di Indonesia enggak, Habibi. Orang itu bangun sahur, makanannya banyak. Apa yang kau tawarin? Mau enggak kurma? Ya udah sini aja. Mau enggak Indomie? Ya udah sini aja. Apapun yang kau ada kasih aja ke mereka, bakalan makan. Takut kali orang itu kalau besok kelaparan. Dan orang itu kalau bangun pagi jam 10 tuh lihat alarm. Jam 10 pagi nih. Apain aku balik tidur aja lah, ini masih lama lah waktu azan. Orang itu suka bangunnya sore atau siang biar cepat kali jadi azan. Ya Allah, ternyata orang Indonesia itu suka makanan lebih parah daripada orang Arab. Ternyata orang Arab itu cuma makanannya banyak, tapi enggak sampai kayak gitu. Sumpah, kawanku dia minum air kayak gini banyak kali gitu dia minum. Dia bilang enggak lah, besok nanti aku haus. Ya Allah ya Rabbal Alamin, itu enggak ada urusan lu. Kamu yang penting minum secukupnya, makan secukupnya. Dan bulan puasa ini biar kita itu merasakan orang miskin itu nih ngapain. Tapi di bulan puasa di Indonesia enggak, makanannya lebih banyak daripada hari biasa. Jadi ya, apa yang kita rasakan dari bulan Ramadan ini? Sumpah lo ya Allah, orang Indonesia nih ya. Gimana, geng? Menghibur bukan? Syukur alhamdulillah kalau menghibur. Namun bangunkan sahur ya sewajarnya aja lah. Kalau tentang budaya seperti itu memang lah. Oke lah kita rumlah berbising-bising ataupun teriak-teriak di Indonesia udah biasa lah kayak gitu. Namanya budaya. Nanti kalau kita tegur malah banyak yang tidak terima. Namun ini waria loh, pondan loh, aqua loh, kayak gitulah. Seorang lelaki menyamar menjadi seorang perempuan. Ya Allah ya Rabbi, bangunkan sahur mak. Ini gimana konsepnya ya? Ini di daerah mana ini? Ya pastinya di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Karena ya Allah, memang unik-unik lah warga-warga Konoha ini ya. Bangunkan sahur ataupun kejut sahur seperti ini. Aduh, yang lebih memalukan lagi geng, ditegur oleh Pak Arab kayak gitu ya geng, dari orang negara Timur Tengah kayak gitu ya geng. Sahur di Indonesia kenapa seperti ini? Kalau bising oke lah, dan kalau makanan menurut ikinya tergantung dari orang masing-masing kayak gitu ya geng ya. Oke, kita akan menyimak teguran daripada orang Malaysia dan juga ustadz daripada Indonesia juga kayak, karena sahur ini seperti ini tidak boleh katanya, dia tidak dianjurkan di agama Islam dan Nabi pun tidak menganjurkannya seperti itu kayak gitu ya geng ya. Dan penasaran geng, kejut sahur di Malaysia seperti apa kan? Jom kita simak dulu bersama-sama. Aktivitas kejut sahur Madani. Wah, Masya Allah, seperti ini kalau di Malaysia ya. Ada petugasnya memang, bukan warga bondan ke apa, bukan. Jadi seperti ini, Masya Allah. Kejut sahur di Malaysia menggunakan rela. Udah ada petugasnya. Namun kalau di Indonesia dibagi. Wah, dibagi apa ini? Makanan ke ataupun apa? Masya Allah, luar biasa sekali, luar biasa. Salut bikinnya lo. Wah. Oke, kejut sahur di area perkampungan. Nah, lihat. Pakai speaker kayak gini aja, rela loh. Wah, lebih modern Malaysia ya, karena dia menggunakan rela. Seperti apa rela ya kalau di Indonesia ya? Ini kurang paham juga ini. Di Indonesia apa rela ini?
security bukan, Satpol PP bukan, apa ya? Pokoknya rela lah kayak gitu, Reng, kalau di Malaysia ini kayak gitu. Nah, gaji sahurnya seperti ini ya. Ada petugasnya kayak gitu. Jadi di Malaysia tuh nggak asal-asalan juga kayak gitu ya. Ya, waria tidak boleh di Malaysia untuk membangunkan sahur. Tidak boleh ya. Nah, sahur. Masya Allah. Kalian setuju nggak kalau misalnya pemerintah melarang masjid-masjid untuk membangunkan sahur? Hah? Karena jujur ya, di saat semua rumah sudah punya HP dan bisa menyetel alarm sendiri, masjid membangunkan sahur itu nggak efektif lagi. Kalau ada yang bilang betul ini juga. bagian dari budaya, bagian dari tradisi, bagian dari vibes Ramadan, tapi ngapain kita meneruskan tradisi ataupun budaya yang sebenarnya nggak perlu, nggak bermanfaat, malah justru membuat banyak orang terganggu. Bayangkan coba, masjid membangunkan sahur jam 2 dini hari. Ya juga, Siapa ngapain? yang sahur jam 2? Di Jabodetabek saja, imsak itu hampir jam setengah 5. Emang nggak bisa gitu? Orang makan sahur jam 4. Ini jam 2 sudah dibangunkan, siapa yang sahur jam segitu? Ini kan Betul juga. mengganggu misalnya bagi orang yang misalnya baru tidur jam 12 malam karena terhalang kerja atau terhalang urusan-urusan lain. Jam 2 sudah dibangunkan oleh masjid-masjid yang kadangkala justru banyak yang teriak-teriak jauh daripada membuat nyaman orang yang mau sahur. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim, ada yang nak uruskan waktu bangunnya sendiri, dan ada yang sedang solat malam untuk mencari ketenangan. Waktu tersebut adalah waktu istighfar, bukan waktu memekik, melolong atau memukul gendang. Kalau masjid pun dilarang untuk menggunakan speaker luas selain azan demi menghormati hak-hak tersebut, apatah lagi perbuatan seperti ini yang tiada kena-mengena dengan Islam. Zaman sekarang zaman telefon bimbit, semua orang pandailah nak set alam bangun sendiri. Apa hukumnya membangunkan orang yang sahur dengan speaker masjid? No, kalau seperti ini, Ini dari kemungkaran yang harus diingkari. Iya. betul Ustaz. Membangunkan orang dengan speaker masjid, apalagi orang yang membangunkannya itu suaranya macam-macam. Ada yang bercanda, ada yang melucu, ada yang ya sepertiga malam itu dipikirnya semua orang tidur. Ada orang yang sepertiga malam terakhir di Ramadan dia sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Ya, itu satu sudut. Ini di tengah kaum muslimin. Apalagi kalau di sekitar masjid ada orang-orang non-muslim. Nggak boleh kita mengganggu non-muslim itu dengan suara-suara kita. Iya. Adapun adzan itu memang syariat dikeluarkan. Nah, itu pengumuman karena itu syiar di dalam agama. Tapi mengeraskan suara dengan mikrofon membangunkan orang sahur ini dari kemungkaran yang harus diingatkan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian itu bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Yang lebih malu lagi, geng, ditegur sama orang Arab. Kok seperti ini sahur di Indonesia? Ya, karena ada waria, ada bondan yang membangunkan sahur. Berbeda jauh dengan di Malaysia. Di Malaysia lebih modern, geng. Di Malaysia sudah ada petugasnya, lebih beradab. Namun kalau di Indonesia, ya Allah ya Rabbi, memang meriah lah. Yang bilang meriah, namun itu lari dari syariat Islam kayak gitu ya, geng. Sudah seperti sudah larilah bukan dari syariat Islam kayak gitu ya, geng ya. Jadi kita harus berbetulkan ini juga nasihat yang gini juga. Jadi waria-waria stop dulu. Bulan puasa ini kau stop bertobat ke waria-waria ya. Malah tampil di sahuran. Nanti di bulan di hari raya nak tampil lagi ya. Aduh, habislah. Ini MUI gimana nih tanggapannya tentang waria sahur? Memang itu menghibur, namun
Ya tidak gitu juga, tidak semuanya di sekeliling kita itu kalau di gang-gang seperti itu Islam semua, yang non muslim juga kita hargai juga. Nanti kita dicap seperti apa? Wah, kok Islam seperti ini sih? Nah, takutnya seperti itu, geng ya. Oke, geng, gimana video kali ini? Semoga kalian terhibur, semoga kalian suka dengan video-video ikinya yang ikinya sajikan buat kalian simak untuk di bulan suci Ramadan ini ya, geng ya. Oke, apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.